Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Elva Story. Jangan lupa subscribe channel Elva Story agar tidak tertinggal episode terbaru. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang gadis desa yang merantau demi mengubah nasib? Apakah kisah ini berakhir bahagia, atau justru penuh air mata? Mari kita ikuti cerita nyata yang menggetarkan hati ini. Pagi itu udara kampung masih wangi oleh embun. Jalan tanah di depan rumah kecil itu terlihat lembab, memantulkan cahaya matahari yang mengintip dari sela bambu. Nadia berdiri di ambang pintu, memandangi halaman yang ditumbuhi rumput menjalar. Sejak kedua orang tuanya berpisah saat ia masih berseragam sekolah, rumah itulah satu-satunya tempat kembali. Sunyi setiap malam, sederhana setiap siang, tetapi tidak pernah berhenti berdoa, memohon agar Allah membuka jalan yang lebih baik. Para tetangga pada dasarnya menyukai Nadia. Ia sopan, suka menyapa, tidak pernah meninggikan suara. Di ujung gang, Mak Narti hampir tiap pagi melambaikan tangan sambil menanyakan kabar. Anak-anak kecil menyebut namanya ketika mereka bermain kejar-kejaran di lapang. Ada pula satu tetangga yang rumahnya paling dekat, yang selalu memasang wajah masam ketika berpapasan. Nadia memilih untuk tidak menggubris. Hatinya menyimpan keyakinan bahwa kebencian orang lain tidak akan memperpendek rezeki, dan tidak ada yang lebih kuat dari sabar yang dijaga. Siang itu Nadia berniat ke kota. Ia membawa map tipis berisi fotokopi ijazah dan pas foto. Di halte kecil yang dinaungi pohon trembesi, ia menunggu mobil bak yang biasa mengantar warga ke terminal. Ketika kendaraan itu berhenti dan debu menari di udara, ia naik dengan langkah hati-hati. Kursi panjang kayu terasa hangat oleh matahari. Di sudut bak, seorang lelaki duduk sambil menunduk menatap ponsel. Wajah itu membuat langkah Nadia terhenti sepersekian detik. Arif. Nama yang dulu pernah menempel di setiap detak hati remaja. Arif mengangkat kepala. Senyum gugup muncul, seperti seseorang yang tiba-tiba bertemu masa lalu di lorong sempit. Mereka bertukar sapa. Sapaan itu sederhana tetapi membawa rombongan kenangan yang ramai. Suara bel sekolah, pulang bersama sore hari, dan janji-janji yang dulu terasa kokoh seperti batu kali. Dalam perjalanan ke terminal, obrolan mereka berubah dari kabar keluarga menjadi kabar rencana. Arif bercerita bahwa bulan depan ia akan merantau ke luar negeri. Ia menyebut nama negara dengan tenang, ada cahaya kecil di matanya. Ia ingin bekerja, mengubah nasib, dan kelak kembali membangun rumah untuk ibunya. Kata-kata itu jatuh seperti hujan ke tanah kering di hati Nadia. Ia penasaran. Bagaimana caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Dokumen apa saja yang dibutuhkan? Berapa lama pelatihannya? Di mana tempat pendaftarannya? Arif menjelaskan satu persatu. Ada pelatihan bahasa. Ada keterampilan dasar rumah tangga. Ada pemeriksaan kesehatan. Ada surat izin dari keluarga yang bisa diganti dengan surat keterangan dari desa bagi mereka yang tinggal sendiri. Ada tahap wawancara. Semua terdengar menantang tetapi masuk akal. Nadia mendengarkan seperti seseorang yang menemukan peta di tengah hutan. Di sudut pikirannya, ia mulai menandai rute. Di sudut hatinya, ia mulai menyiapkan keberanian. Sore itu, selepas urusan di kota, mereka berpisah di perempatan yang ramai oleh pedagang buah. Arif melambai dan berpesan agar Nadia tidak takut mencoba. Katanya, jalan baru memang terasa asing, tetapi langkah pertama adalah kunci yang menentukan semua langkah setelahnya. Nadia mengangguk. Ia pulang dengan membawa angin kota yang syarat suara dan kemungkinan. Malamnya, rumah kecil itu terang oleh lampu bohlam yang digantung di tengah ruang. Nadia membuka map, menata ulang isi lembaran, menuliskan daftar persiapan di secari kertas. Ia memperhitungkan tabungan. Ia mengukur kemampuan. Ia membayangkan pelatihan yang ketat dan jadwal yang padat. Di sela langkah kecilnya, ia tidak lupa menepuk dadanya, menenangkan diri, menyebut nama Allah pelan-pelan, meminta dijaga dari niat yang salah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti roda yang akhirnya menemukan aspal. Nadia mendaftarkan diri ke program resmi. Ia mengikuti arahan petugas, mengisi formulir dengan tulisan rapi. Pagi belajar bahasa. Siang praktik merapikan ruangan. Sore memasak menu sederhana. Malam mengulang kosakata. Di wajahnya mulai tumbuh percaya diri. Keringat yang mengalir di pelipis bukan lagi tanda lelah semata,
melainkan tanda bahwa cita-cita sedang dibentuk. Di sela pelatihan, sempat terdengar kabar kabur dari tetangga yang tidak menyukainya. Katanya, perempuan muda sepertinya sebaiknya tidak pergi jauh. Katanya, hidup sendiri akan mengundang fitnah. Kata-kata itu merambat lewat pagar dan jendela. Nadia menutup telinga dengan kerja yang lebih tekun. Ia tidak membalas. Ia tahu, sebaik-baik jawaban adalah hasil yang terlihat. Waktu berlalu. Hari keberangkatan diumumkan. Di daftar panjang yang dipasang di papan informasi, nama Nadia tertera di baris yang membuat napasnya tercekat. Ia menatap huruf demi huruf. Tiba-tiba semua yang pernah ia bayangkan berdiri berhadap-hadapan dengannya. Tiket, tas, paspor, nama bandara, jam keberangkatan. Ia pulang dengan langkah ringan tetapi hati yang bergejolak, seperti ombak yang saling menyusul di pantai sepi. Malam terakhir di kampung, langit penuh bintang. Nadia duduk di teras, memandangi halaman. Ia ingat wajah ibu. Ia ingat suara ayah. Mereka berpisah, tetapi dari keduanya ia mewarisi dua hal yang menyelamatkan. Dari ibu ia belajar sabar. Dari ayah ia belajar berani. Di antara dua pelajaran itu, Nadia menundukkan kepala, memohon kepada Allah agar langkahnya dijauhkan dari niat yang keliru dan orang-orang yang berniat buruk. Subuh datang dengan sayup azan. Nadia berkemas. 1 tas pakaian. 1 tas kecil berisi dokumen. Di pintu, Mak Narti sudah menunggu. Tetangga yang lain mengantar sampai ujung gang. Tidak ada pesta perpisahan, hanya pelukan singkat dan mata yang basah. Mobil sewaan berhenti, mesin berderum. Nadia naik, menatap rumahnya sekali lagi. Ia tahu, tempat itu akan selalu menjadi pangkal. Kemanapun ia pergi, benang halus selalu akan menariknya kembali. Bandara adalah dunia lain. Dinding kaca memantulkan bayangan orang-orang yang bergegas. Suara pengumuman berbaur dengan roda koper yang berderit. Nadia melangkah mengikuti rombongan. Di ruang tunggu, detik terasa lebih lambat. Ia memegangi tas dokumen di pangkuan, merasakan denyut jantung yang tak mau tenang. Ketika pesawat akhirnya terbang menembus awan, kampungnya mengecil jadi titik, lalu menghilang. Di kursi sempit yang menatap jendela bulat, Nadia menyadari bahwa ia baru saja melompat melewati pagar yang selama ini menahan langkahnya. Pendaratan di tanah asing disambut udara kering yang menggigit. Matahari terasa lebih dekat. Di aula kedatangan, papan petunjuk bertulisan asing berdiri seperti rambu yang harus dipelajari ulang. Petugas agen menjemput, mengumpulkan paspor, menjelaskan alur singkat penempatan. Bus kecil mengantar mereka melewati jalan raya yang lebar, gedung tinggi yang berkilau, dan langit yang lebih biru dari biasanya. Nadia menyimpan semua pemandangan itu di kepalanya, seperti menata foto-foto pertama di album baru. Rumah itu muncul setelah belokan panjang yang diapit pagar tinggi. Pintu besi terbuka otomatis, halaman luas terbentang dengan deretan pohon kurma yang rapi. Bangunan utama berwarna krem, jendela tinggi memantulkan langit. Nadia melangkah masuk. Udara di dalam rumah wangi kayu dan rempah. Ia dibawa ke dapur yang mengilap, peralatan tersusun rapi. Di sana, ia akan bekerja sebagai juru masak. Perkenalan dengan pemilik rumah terjadi menjelang sore. Lelaki itu masih muda, postur tegap, sorot mata tenang yang seperti menyimpan cerita panjang. Namanya Fahim. Ia menyambut dengan singkat namun sopan. Sore itu, tanpa banyak basa-basi, Nadia bertanya hal penting untuk pekerjaannya. Makanan apa yang disukai? Makanan apa yang sebaiknya dihindari? Fahim menjawab bahwa ia menyukai hidangan sederhana yang hangat, menyebut sup daging yang ringan bumbu, roti yang baru matang, dan teh yang tidak terlalu manis. Ia menambahkan satu hal yang harus diingat baik-baik. Ia alergi udang. Nadia mencatat. Dalam kepalanya, resep mulai tersusun. Ia membayangkan kaldu yang gurih, potongan sayur yang renyah, roti yang kulitnya pecah saat ditekan, dan teh yang mengepulkan uap. Malam itu, ia menyiapkan makan malam pertamanya di rumah itu. Tangan bekerja, pikiran terjaga, hati tetap berdoa pelan menyebut nama Allah agar pekerjaan barunya menjadi jalan yang baik. Ketika hidangan disajikan, waktu terasa menahan napas. Fahim duduk di meja panjang yang menghadap taman. Ia mencicipi sendok pertama. Tidak ada pujian yang berlebihan,
tidak ada komentar yang dibuat-buat. Hanya satu tatapan singkat, sebuah anggukan kecil yang seperti berkata cukup baik. Teruskan. Bagi Nadia, anggukan itu sama berharganya dengan kalimat panjang. Hari-hari berikutnya mengalir dengan ritme yang baru. Pagi menata dapur. Siang berbelanja bahan segar bersama sopir. Sore menyiapkan makan malam. Malam membereskan peralatan. Rumah itu sunyi, sepi oleh keluarga, tetapi ramai oleh jejak kerja yang teratur. Di lorong yang panjang, di ruang tamu yang luas, di tangga yang mengarah ke lantai atas, kesepian memantul seperti langkah yang kembali ke titik semula. Di sela kerja yang rapi, Nadia mulai melihat sesuatu yang tidak tertulis di jadwal. Cara Fahim memandang taman lebih lama dari yang diperlukan, seolah mencari sesuatu yang hilang. Cara ia menyentuh bingkai foto di ruang kerja, gambar seorang pemuda berdebu, mungkin dirinya di masa lalu ketika diminta memilih antara mimpi dan keluarga. Konon, saat ia mulai merintis usaha, kedua orang tuanya tidak setuju. Perdebatan memanjang. Ia pergi dari rumah tanpa bekal restu. Bertahun-tahun kemudian, ia pulang dengan keberhasilan yang tidak bisa disangkal, tetapi rumah telah berubah. Yang tersisa hanya sunyi yang mahal. Pada suatu senja, langit di atas halaman memerah seperti kain sutra yang dibentangkan. Nadia meletakkan teh di meja teras. Fahim mengambil cangkir itu, mengucap terima kasih pelan. Saat itulah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai bergerak di udara. Bukan kata-kata manis atau pujian yang sengaja ditata, melainkan keheningan yang saling mengerti. Di hadapan senja yang membakar langit, dua orang yang sama-sama pernah merasa ditinggalkan duduk berdampingan, tanpa perlu mencari alasan untuk tetap tinggal. Malam turun lebih cepat di negeri itu. Lampu taman menyala, menabur cahaya lembut di rumput. Nadia kembali ke dapur, menata piring terakhir, menutup buku catatan menu. Ia menatap jendela yang memantulkan wajahnya. Ia tidak lagi sekadar tamu di rumah asing. Ia adalah pekerja yang berusaha menjaga kepercayaan. Di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh seperti benih yang menemukan tanah. Di kejauhan, jam dinding berdetak rapi. Waktu bergerak, lembut namun pasti. Nadia memejamkan mata sesaat, menghela napas panjang, dan berbisik di dalam hati. Jaga langkah ini ya Allah. Bimbing niat ini agar tetap lurus. Esok hari akan datang dengan tugas yang sama, tetapi ia tahu, ada arus yang perlahan mengubah arah. Dan arus itu, cepat atau lambat, akan menuntun mereka pada hari ketika satu kalimat yang sederhana mengubah segala. Hari-hari awal di negeri asing terasa seperti lembaran baru bagi Nadia. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari menyentuh jendela, menyalakan kompor, dan menyiapkan aroma kopi yang lembut. Di rumah besar itu, keheningan adalah suara yang paling sering terdengar. Nadia belajar cepat, menyesuaikan diri dengan ritme yang serba teratur. Fahim, sang majikan, adalah sosok yang berbeda dari cerita-cerita yang dulu Nadia dengar tentang tuan rumah di tanah Arab. Ia tidak banyak bicara, tidak pula meninggikan suara. Ia hanya sesekali memberi arahan, selebihnya membiarkan Nadia bekerja sesuai caranya. Namun di balik ketenangan itu, ada tatapan yang sering singgah diam-diam, seakan menyimpan rasa penasaran yang belum terucap. Suatu sore, selepas makan malam, Fahim mendekati Nadia di dapur. Ia bertanya dengan suara rendah, "Apa kau sudah terbiasa di sini? Apakah ada yang membuatmu kesulitan?" Nadia menunduk, menjawab dengan singkat, "Alhamdulillah, sejauh ini baik. Semua bisa saya jalani." Percakapan itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Nadia bergetar. Ada perhatian yang tulus, bukan sekadar perintah seorang majikan kepada pekerjanya. Hari berganti minggu. Nadia semakin lihai menyiapkan makanan kesukaan Fahim. Sop daging yang hangat, roti yang renyah, hingga teh yang tepat rasanya. Setiap kali Fahim menyentuh sendok pertama, Nadia menunggu reaksi dengan hati-hati. Dan setiap kali Fahim mengangguk kecil, Nadia merasa pekerjaannya berarti. Namun, tidak semua hari berjalan tanpa cobaan. Ada kalanya Nadia rindu kampung halaman. Terbayang wajah ibunya yang pernah meneteskan air mata saat melepas kepergiannya. Terngiang suara ayahnya yang keras, tetapi pernah menuntun tangannya ketika ia kecil. Kerinduan itu ia tepis dengan bekerja lebih rajin. Setiap kali kangen menyiksa, Nadia berdoa pelan,
menyebut nama Allah agar hatinya dikuatkan. Pada suatu malam, angin gurun berhembus kencang, membuat jendela bergetar. Nadia tengah menutup dapur ketika lampu ruang tamu padam seketika. Rumah itu gelap, hanya cahaya bulan yang menerobos tirai tipis. Ia terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Fahim muncul dengan senter kecil di tangannya. "Tenang saja, hanya listrik yang mati sebentar," katanya. Cahaya senter menyorot wajah mereka berdua. Dalam jarak yang begitu dekat, Nadia melihat sisi lain dari lelaki itu. Tidak lagi hanya seorang majikan, melainkan manusia biasa yang juga merasa sepi, yang juga butuh ditemani. Sejak malam itu, Fahim mulai sering mencari alasan untuk berbicara. Ia menanyakan kabar keluarga Nadia di kampung. Ia mendengarkan cerita kecil tentang masa sekolah, tentang pohon besar di depan rumah, tentang tetangga yang cerewet tetapi suka berbagi makanan. Nadia pun mendengar kisah Fahim yang getir. Bagaimana ia harus merintis usaha dari nol setelah diusir orang tuanya sendiri. Cerita-cerita itu menjembatani jurang perbedaan. Mereka sama-sama pernah merasa ditinggalkan. Hari demi hari, benih rasa tumbuh tanpa disadari. Setiap kali Fahim memuji masakan, wajah Nadia memerah. Setiap kali Nadia tersenyum kecil, hati Fahim berdebar lebih cepat. Namun keduanya memilih diam, membiarkan waktu yang menjawab. Hingga suatu sore, ketika cahaya jingga memenuhi halaman, Fahim berdiri di teras. Ia menatap Nadia yang tengah menuang teh. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, "Nadia, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." Kalimat itu terhenti di udara, membuat dada Nadia sesak oleh tanda tanya. Ia menunduk, menunggu lanjutan yang tak kunjung tiba. Senja hari itu menjadi saksi bahwa takdir sedang menyusun bab baru dalam hidup mereka. Bab yang kelak akan menguji keberanian, kesetiaan, dan keikhlasan hati. Senja berganti malam, cahaya lampu kembali menerangi rumah besar itu. Namun di hati Nadia, cahaya terasa lebih redup dari biasanya. Kata-kata Fahim sore tadi masih terngiang. "Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." Kalimat yang menggantung itu menjadi gema yang tak henti berputar di kepalanya. Malam itu Nadia sulit tidur. Ia berbaring di ranjang sederhana, menatap langit-langit kamar. Bayangan wajah ibunya muncul. Seandainya ibu ada di sampingnya, mungkin ia bisa menanyakan arti dari kegelisahan ini. Tetapi jarak ribuan kilometer membuat Nadia hanya bisa berbicara kepada Allah, menumpahkan isi hati dalam doa yang lirih. Keesokan harinya, suasana rumah seakan berbeda. Fahim lebih banyak diam, namun sorot matanya tidak bisa berbohong. Ia beberapa kali memandang Nadia ketika gadis itu sedang menata meja makan. Seakan ada kata-kata yang ingin segera keluar, namun tertahan oleh keraguan. Siang menjelang sore, kesempatan itu akhirnya datang. Fahim memanggil Nadia untuk duduk di ruang tamu. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia tak biasa diminta duduk di hadapan majikannya tanpa alasan jelas. Dengan suara tenang namun serius, Fahim berkata, "Nadia, aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaanku. Selama ini aku berusaha menahan diri, tapi setiap hari melihatmu bekerja dengan ketulusan, aku menyadari ada sesuatu yang tumbuh di hatiku. Aku menyukaimu, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai wanita yang ingin aku jadikan pendamping hidup." Kata-kata itu membuat dunia Nadia seakan berhenti sejenak. Ia terdiam, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, seorang pria Arab kaya raya, yang dihormati banyak orang, mengungkapkan perasaan padanya, gadis sederhana dari kampung kecil di Indonesia. Nadia menunduk, menahan gemetar di suaranya. "Tuan, saya tidak pantas menerima kata-kata itu. Saya hanya orang biasa, datang jauh-jauh ke sini untuk mencari nafkah. Saya tidak memiliki apa-apa." Fahim menatapnya dalam, lalu menggeleng perlahan. "Yang aku cari bukan harta, bukan nama besar. Yang aku butuhkan hanyalah hati yang tulus. Dan aku menemukannya dalam dirimu." Ucapan itu menusuk ke relung jiwa Nadia. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Antara percaya dan tidak, antara bahagia dan takut. Hatinya bergolak. Bagaimana mungkin ia menerima cinta di tanah asing, dari seorang pria yang baru dikenalnya beberapa bulan. Tetapi di sisi lain,
Ia merasakan kejujuran yang tidak bisa ia pungkiri. Malam itu menjadi titik awal yang baru. Nadia belum memberi jawaban pasti. Ia meminta waktu untuk menenangkan hati, untuk mencari keyakinan. Fahim pun menghargai, tidak mendesak, hanya berjanji bahwa perasaan itu nyata dan tidak akan berubah. Beberapa hari berikutnya, Nadia sering termenung ketika menyapu halaman atau menyiapkan makanan. Ia teringat masa kecilnya yang penuh perjuangan, ayah ibunya yang berpisah, serta sepinya hidup di kampung. Kini, takdir seperti menawarkan sesuatu yang berbeda. Sebuah rumah, sebuah keluarga, dan mungkin sebuah kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nadia sadar jalan yang akan ia pilih tidaklah mudah. Ada banyak halangan, banyak pertanyaan, dan mungkin juga penolakan. Tetapi benih yang telah ditanam di hatinya kini mulai tumbuh, meski ia berusaha menyangkalnya. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Nadia kembali berbisik dalam doa. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau tetapkan, maka kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku salah memilih. Bimbinglah langkahku menuju kebaikan. Dan di rumah itu, di kamar yang sunyi, Nadia tahu bahwa hidupnya sedang bergerak menuju babak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu setelah pengakuan Fahim. Rumah besar itu masih sama, dengan lorong panjang dan halaman luas, tetapi suasana di dalam hati Nadia berubah. Ia sering merasa canggung setiap kali berhadapan dengan Fahim. Tatap mata pria itu seakan menyimpan tanya yang belum terjawab, sementara dirinya masih bergulat dengan rasa takut dan harapan yang beradu dalam dada. Pagi itu Nadia menyiapkan sarapan seperti biasa. Aroma roti panggang memenuhi dapur, ditemani sup hangat yang mengepul. Ketika ia menyajikan di meja makan, Fahim menatapnya dengan lembut, lalu berkata pelan, "Nadia, aku tidak akan memaksamu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa perasaanku sungguh-sungguh." Kata-kata itu justru membuat Nadia semakin bimbang. Ia mengingat kampung halamannya, rumah kecil yang sunyi, ibunya yang pernah berpesan agar tidak tergesa dalam mengambil keputusan besar. Ia juga ingat tetangga-tetangga yang pernah mencibir, mengatakan hidup sendiri hanya akan membawa masalah. Semua itu berputar di kepalanya, menambah beban pikiran. Siang harinya, ketika ia membersihkan ruang tamu, Nadia duduk sejenak memandangi foto Fahim yang tergantung di dinding. Wajah muda pria itu tampak berbeda dari yang sekarang. Ada sorot mata penuh ambisi, ada luka yang samar. Dalam hati Nadia bergumam, dia juga pernah tersakiti, ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Mungkin itulah sebabnya ia mencari seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Malam datang dengan udara dingin yang menusuk. Nadia kembali ke kamarnya, tetapi tidurnya tak nyenyak. Ia bermimpi pulang ke kampung, berjalan di jalan tanah, melihat ibunya menangis. Lalu tiba-tiba wajah Fahim muncul, menatapnya sambil berkata, "Aku ingin melindungimu." Nadia terbangun dengan keringat dingin, hatinya semakin kalut. Beberapa hari kemudian, Fahim kembali membuka pembicaraan. Kali ini lebih tegas. "Nadia, aku sudah berbicara dengan agen penyalur. Jika kau mau, semua dokumen bisa segera diurus. Aku ingin menikahimu dengan sah, bukan sekadar janji." Nadia terdiam lama. Kalimat itu menusuk seperti petir di siang bolong. Hatinya berdegup kencang, seakan waktu berhenti. Ia tahu, inilah saatnya ia harus memilih. Tetap menjadi pekerja yang menjaga jarak, atau menerima tawaran yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Air mata menetes tanpa sadar. Dengan suara bergetar, Nadia berkata, "Tuan, saya hanya wanita sederhana. Saya takut tidak bisa mendampingimu dengan baik." Fahim mendekat, menatapnya dalam, lalu menjawab, "Yang kubutuhkan bukan kesempurnaan, tapi ketulusan. Dan itu sudah ada padamu." Kalimat itu membuat Nadia tak mampu berkata-kata lagi. Malam itu ia kembali memanjatkan doa, menyebut nama Allah dengan sepenuh hati, memohon petunjuk atas jalan yang semakin nyata di hadapannya. Di sudut hatinya, ia mulai merasa bahwa keputusan besar itu tidak bisa lagi ditunda. Hidupnya sebentar lagi akan berubah, entah menuju kebahagiaan atau ujian yang lebih berat. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa semakin berat bagi Nadia. Setiap kali ia melangkah di lorong rumah besar itu, jantungnya berdebar. Setiap kali menyiapkan makanan, tangannya sedikit gemetar.
Hatinya seperti diikat oleh dua tali yang saling menarik. Satu tali adalah keraguan, ketakutan akan penilaian orang, dan bayangan tentang masa lalunya yang penuh luka. Tali lainnya adalah harapan, janji tentang kehidupan baru, dan ketulusan seorang pria yang berani membuka hatinya. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya keemasan menembus kaca jendela, Fahim kembali mengajak Nadia berbicara di ruang tamu. Suaranya kali ini tenang, tidak mendesak, namun penuh keyakinan. Nadia, aku tahu ini keputusan besar bagimu. Aku tidak ingin membuatmu terpaksa. Tapi aku ingin kau percaya, aku tidak bermain-main. Aku ingin membangun rumah tangga bersamamu, dengan cara yang benar. Nadia menunduk, air matanya mulai menitik. Ia mengingat kembali seluruh perjalanan hidupnya. Sejak kecil ia sering merasa kehilangan. Orang tuanya berpisah, rumahnya sepi, hidupnya penuh kemandirian yang terpaksa. Lalu ia bertemu Arif, mantan kekasihnya yang dulu pernah memberi semangat untuk merantau. Dari sana ia berani melangkah ke negeri asing. Dan kini, di tanah yang jauh dari kampung halaman, ada seseorang yang justru ingin menjadikannya bagian dari hidupnya. Malam itu Nadia berdiam lama di kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil yang masih tersimpan di sudut, bekal dari kampung yang mengingatkan bahwa dirinya hanyalah gadis sederhana. Namun, ia juga menatap cermin, melihat wajahnya yang kini lebih tegar, lebih dewasa, lebih berani menghadapi kenyataan. Dengan hati yang bergetar, ia menengadahkan tangan, berbisik lirih, "Ya Allah, jika jalan ini baik untukku, untuk agamaku, dan untuk masa depanku, maka dekatkanlah. Jika buruk, maka jauhkanlah. Jangan biarkan aku salah melangkah." Keesokan harinya, ketika matahari menyinari halaman rumah, Nadia mengambil keputusan yang paling sulit sekaligus paling penting dalam hidupnya. Dengan langkah pelan namun pasti, ia mendatangi Fahim yang sedang duduk di teras. Nafasnya terasa berat, tetapi matanya penuh keyakinan. "Tuan," ucap Nadia lirih. Fahim menoleh, menunggu dengan tatapan yang penuh harap. Saya siap menerima. Jika memang niatmu tulus dan sungguh-sungguh, saya tidak akan menolak lagi." Sejenak suasana hening, hanya suara angin yang berdesir di antara pohon kurma. Wajah Fahim berubah, ada cahaya bahagia yang muncul di matanya. Ia berdiri, menatap Nadia dengan senyum penuh kelegaan. "Terima kasih, Nadia. Engkau telah membuat hidupku lebih berarti." Hari itu menjadi titik balik. Agen penyalur segera mengurus semua dokumen, perizinan, dan syarat-syarat agar pernikahan mereka sah secara hukum dan agama. Bagi Nadia, keputusan ini seperti melangkah ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang gadis kampung yang kesepian, kini ia bersiap menjadi istri dari seorang pria yang dulu hanya ia kenal sebagai majikan. Dan di lubuk hatinya, ia tahu, tidak ada jalan kembali. Semua akan segera berubah, entah menuju kebahagiaan yang ia impikan, atau ujian besar yang akan menguji ketulusan cintanya. Hari-hari menuju akad rasa seperti mimpi bagi Nadia. Ia masih sering menatap tangannya sendiri, bertanya apakah semua ini nyata. Seorang gadis desa sederhana, yang dulu sering menahan lapar demi bisa melanjutkan sekolah, kini dipersiapkan menjadi pengantin di tanah Arab. Hatinya bergetar setiap kali ia mengingat doa-doa yang ia panjatkan diam-diam, menyebut nama Allah agar diberi jalan terbaik. Persiapan dilakukan sederhana. Fahim tidak menginginkan pesta mewah, meski ia mampu melakukannya. Ia hanya berkata, yang penting sah di mata agama dan negara. Aku ingin kesederhanaan ini menjadi awal yang baik. Nadia terharu. Ia membayangkan jika kelak ada kabar sampai ke kampung, mungkin banyak yang tidak percaya. Tetapi ia tidak peduli. Ia yakin, inilah takdir yang harus ia jalani. Hari itu pun tiba. Di sebuah ruangan dengan karpet lembut, meja kecil disiapkan untuk akad. Hanya beberapa orang saksi hadir, ditambah perwakilan dari agen penyalur. Nadia duduk dengan jantung berdegup cepat. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih tulang, jilbabnya menjuntai menutupi dada. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya wajah yang berseri oleh harap dan doa. Fahim duduk di hadapan penghulu, wajahnya tampak tegas namun matanya berkaca-kaca. Dengan suara lantang ia mengucapkan ijab kabul, kalimat yang merangkai dua hati dari latar belakang berbeda menjadi satu ikatan suci.
Semua yang hadir mengucapkan syukur, doa-doa terpanjat dengan khusyuk. Air mata Nadia jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang meluap. Ia teringat perjalanan panjangnya. Dari rumah kecil di kampung yang sunyi, dari cibiran tetangga yang tak suka padanya, dari langkah berat ketika pertama kali meninggalkan tanah air. Kini semua itu seperti berganti dengan sebuah hadiah yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah akad selesai, Fahim menghampirinya. Dengan penuh hormat ia berkata, "Mulai hari ini engkau bukan lagi pekerjaku. Engkau adalah istriku, pendamping hidupku." Kata-kata itu membuat Nadia semakin yakin bahwa pilihannya benar. Malam harinya, rumah besar itu terasa berbeda. Tidak lagi sunyi seperti dulu. Ada canda kecil, ada tawa singkat, ada dua jiwa yang berusaha saling mengerti. Nadia mulai menata kamar dengan sentuhan sederhana, menaruh bunga segar di meja, menata kain penutup sofa. Fahim membiarkannya, bahkan tersenyum melihat bagaimana kehadiran wanita itu mengubah nuansa rumah. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nadia sadar jalan pernikahan tidak selalu mulus. Ada rindu yang masih menusuk, ada bayangan keluarga di kampung yang belum tahu kabar ini, ada keraguan apakah ia sanggup menjalani peran baru. Tetapi setiap kali rasa itu datang, ia mengingat satu hal, Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan tanpa alasan. Semua pasti ada hikmah. Hari-hari berikutnya, Nadia belajar menjadi istri sekaligus sahabat bagi Fahim. Ia tidak lagi hanya menyiapkan makanan, tetapi juga mendengarkan cerita panjang suaminya tentang bisnis, tentang masa lalu, dan tentang mimpi-mimpi ke depan. Fahim pun belajar membuka diri, menemukan kembali arti kebersamaan yang selama ini hilang dalam kesendiriannya. Dan di antara doa-doa yang mereka panjatkan, ada keyakinan bahwa pernikahan ini bukan sekadar pertemuan dua insan, melainkan takdir yang telah ditulis jauh sebelum mereka saling mengenal. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa hangat bagi Nadia. Ia tidak lagi sekadar juru masak di rumah besar itu, melainkan seorang istri yang mulai menemukan arti kebersamaan. Pagi-pagi, ia menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja bersama Fahim. Percakapan ringan tentang cuaca atau rencana pekerjaan membuat rumah yang dulu sunyi kini penuh suara. Namun kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Beberapa minggu setelah pernikahan, kabar pernikahan mereka sampai ke telinga kerabat Fahim. Tidak semua menyambut dengan gembira. Ada yang mencibir, ada yang memandang rendah Nadia karena asal-usulnya. Mengapa memilih wanita biasa dari negeri jauh? Padahal di sini banyak gadis terpandang. Begitu kata mereka. Fahim menanggapi dengan tenang, tetapi Nadia merasakan tekanan. Ia sering termenung di kamar, teringat ejekan tetangga di kampung dulu yang tidak suka padanya. Kini, meski berada di negeri asing, bayangan serupa muncul lagi. Rasa minder menyelinap ke dalam hati. Suatu malam, Nadia menangis pelan sambil menutupi wajah dengan tangan. Fahim menemukan dirinya dalam keadaan itu. Ia duduk di samping, menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan dengarkan kata orang. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Aku menikahimu bukan karena penilaian orang lain, tapi karena aku yakin engkau yang terbaik untukku." Nadia mengangkat wajahnya, matanya basah. "Tapi aku takut, Tuan. Aku hanya orang kecil, aku tidak pantas dibandingkan dengan mereka." Fahim menggenggam tangannya erat. "Jangan panggil aku Tuan lagi, panggil aku suamimu. Dan dengarkan ini, derajatmu tidak ditentukan oleh asalmu, melainkan oleh ketulusan hatimu. Dan hatimu adalah anugerah yang tidak bisa aku tukar dengan apapun." Kata-kata itu menenangkan Nadia. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya memang penuh rintangan. Tetapi setiap rintangan selalu membawanya lebih dekat pada jawaban dari doa-doanya. Hari-hari berikutnya, Nadia berusaha lebih kuat. Ia belajar bahasa Arab lebih giat agar bisa berkomunikasi dengan orang sekitar. Ia mencoba memahami adat istiadat, dan ia terus menjaga rumah agar nyaman. Perlahan, kerabat Fahim yang dulu meragukan mulai melihat ketulusan Nadia. Dalam doa-doa malamnya, Nadia selalu menyebut nama Allah. Bersyukur karena meski hidupnya penuh ujian, selalu ada pelajaran yang membuatnya lebih tegar. Ia tahu, perjalanan rumah tangganya masih panjang. Tetapi selama ada cinta yang tulus dan doa yang terus mengiringi, semua bisa dilewati. Rumah besar itu kini bukan lagi tempat kerja bagi Nadia. Rumah itu telah menjadi tempat ia menambatkan hati,
Tempat di mana ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau kemewahan, melainkan tentang saling menerima, meski dunia meragukan. Musim berganti, udara di negeri Arab terasa lebih hangat dari biasanya. Rumah besar yang dulu sunyi kini berubah menjadi tempat penuh kehidupan. Nadia berjalan di lorong panjang dengan langkah mantap, bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai istri yang menjaga rumah tangga dengan cinta. Hari itu, Nadia duduk di teras rumah sambil menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ia teringat perjalanan panjangnya, rumah kecil di kampung, cibiran tetangga yang tidak menyukai keberadaannya, pertemuan tak terduga dengan Arif yang memberi semangat untuk merantau, hingga akhirnya langkah kakinya mengantarkannya pada sosok Fahim, lelaki yang dulu hanya majikan, kini menjadi belahan jiwa. Fahim mendekati, duduk di sampingnya sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Aku masih sering bertanya dalam hati, bagaimana Allah bisa mempertemukan kita di tengah luasnya dunia? Aku yang dulu hidup dalam kesepian, dan kau yang dulu mencari jalan keluar dari kesendirian. Semua ini seperti sudah tertulis. Nadia tersenyum, menatap cangkir di tangannya. Aku pun tidak pernah membayangkan. Aku hanya ingin mencari rezeki yang halal. Tapi ternyata Allah memberikan lebih dari itu. Memberikan rumah, memberi keluarga, dan memberi seseorang yang benar-benar menerima aku apa adanya. Fahim menggenggam tangan Nadia erat. Aku berjanji akan menjagamu, apapun yang terjadi. Aku tahu, ujian akan selalu ada, tapi selama kita bersama dan berpegang pada Allah, kita bisa melewatinya. Nadia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berdoa, semoga ikatan ini selalu dalam lindungan Allah, semoga cinta ini tetap tulus meski badai datang menghadang. Hari-hari berikutnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan penuh warna. Ada tawa, ada tangis, ada perbedaan yang terkadang menimbulkan perdebatan kecil. Namun semua bisa mereka selesaikan dengan sabar. Nadia belajar menjadi istri yang setia, sementara Fahim belajar menjadi suami yang penuh kasih. Di kampung, kabar pernikahan Nadia akhirnya sampai juga. Beberapa orang terkejut, ada yang tidak percaya, ada pula yang iri. Tetapi Nadia tidak lagi peduli dengan omongan itu. Ia hanya ingin membuktikan bahwa takdir tidak pernah salah. Bahwa setiap doa yang ia panjatkan selama bertahun-tahun akhirnya dijawab dengan cara yang indah. Dan begitulah, dari seorang gadis desa yang kesepian, Nadia menjelma menjadi seorang istri di negeri jauh. Ia menemukan arti cinta sejati bukan dalam harta atau kemewahan, melainkan dalam kesetiaan dan ketulusan hati. Di bawah langit gurun yang luas, Nadia tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tetapi kini ia tidak lagi berjalan sendiri. Ia telah menemukan tempatnya, dan bersama Fahim, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Kisah Nadia mengajarkan kita bahwa jalan hidup setiap orang tidak pernah bisa ditebak. Dari seorang gadis desa yang sepi dan sering diremehkan, ia berani melangkah keluar mencari rezeki. Kesabaran, ketulusan, dan doa yang tak pernah putus membuat Allah membalikan takdirnya dengan cara yang indah. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah milik mereka yang lahir dari kemewahan, melainkan milik hati yang selalu ikhlas menerima ujian dan berpegang teguh pada Allah. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena Allah mampu mengangkat derajat siapapun yang Ia kehendaki. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu sabar, ikhlas, dan tidak berhenti berdoa dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Elva Story dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.